Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadilladzina amanu ittaqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhid dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin wa umirtu li an akuna awwalal muslimin. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya sebagaimana yang dibacakan oleh qari'ah kita, saudari Amanda Citra Fitriana, yang mengingatkan kepada kita tentang Quran surah Az-Zumar ayat 10 hingga 12, tepat di ayat 10-nya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian diingatkan kepada kita tentang apa? Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas, hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa TVRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada, alhamdulillah selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kembali kita dipertemukan dalam acara Hari yang Berkah Sejukan Hati. Pemirsa, senang sekali rasanya saya Ihza kembali menyapa Anda dalam acara ini. Sebagaimana biasanya kita akan mendengarkan pencerahan-pencerahan dari para guru kita, para ustadz kita yang insya Allah akan menyampaikan tausiah dalam kesempatan ini. Dan alhamdulillah pemirsa, hari ini saya berada di Masjid Al-Hidayah, Desa Karangindah, Barito Kuala. Sudah bersama saya dalam kesempatan ini, alhamdulillah bersama dengan Ustadz Paiman dan Ustadz Haji Husaini Sahlan. Mari kita sapa bersama kedua guru kita. Assalamualaikum Ustadz Paiman dan Ustadz Husaini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Ustadz ya. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz hari ini berkenan membersamai jamaah dan insya Allah akan menyampaikan tausiah. Siap Ustadz ya? Insya Allah. Insya Allah. Pemirsa, alhamdulillah saya juga bersyukur sekali. Kenapa? Karena hari ini saya bersama dengan jamaah dari Masjid Al-Hidayah yang begitu antusias menyambut kehadiran acara ini. Yaitu Bapak Ibu dari jamaah Masjid Al-Hidayah. Assalamualaikum Bapak Ibu. Masya Allah. Sehat Bapak Ibu ya? Bapak Ibu semangat Bapak Ibu? Siap mendengarkan tausiah hari ini? Coba ulun cek dulu kekompakannya, boleh Bapak Ibu ya? Hari yang berkah. Masya Allah. Bapak Ibu, hari ini kita akan sama-sama mendengarkan tausiah dengan tema yang insya Allah bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Siap Bapak Ibu? Masya Allah. Baik pemirsa, pada kesempatan hari ini kita akan mendengarkan sama-sama tema kita yang akan disampaikan oleh guru-guru kita, yaitu tentang sabar itu indah. Pahit di awal, manis di akhir. Betapa banyak orang-orang yang meminta kita sabar, tapi seringkali dalam amalan kesehariannya ternyata sabar bagi beberapa orang itu tidak mudah. Tentang apa sih sebenarnya sabar itu? Bagaimana sabar itu? Yuk kita sama-sama pahami dengan Ustadz kita yang pertama, yaitu Ustadz Paiman. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah
Nahmaduhu wa nasta'inu wa astaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bisabri wassalah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sabru minal iman. Au maqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami muliakan guru kita Ustadz Isani Sahlan dari Banjarmasin dan Ustadz Isja dan bapak-bapak serta ibu-ibu seluruh jamaah Masjid Al-Hidayah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala yaitu kumpulkan kita sama-sama yaitu dalam satu majelis. Hal yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis Nabi SAW yang mahfumnya, Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan nanti pada hari kiamat yaitu satu kaum. Di wajahnya bercahaya, dia akan duduk di atas mimbar yang mutiara. Dia bukan nabi, bukan syuhada. Masalah, tapi orang tertegun melihatnya. Kemudian lelaki Arab Badui datang kepada Indonesia, dia duduk di atas lututnya. Ya Rasulullah, tolong beri kepada kami ciri-cirinya, biar kami mengetahuinya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, yaitu orang yang bertemu, berkumpul untuk menjalin hubungan persaudaraan. Dia datang dari berbagai tempat, suku atau kabilah-kabilah negeri. Kemudian dia menjalin hubungan persaudaraan dan juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua ini yang hadir, kita sebagaimana apa yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hari ini sama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini, Masya Allah kita akan mengangkat yaitu tentang sabar itu indah. Kemudian sulit di awal, menyenangkan di akhir. Masya Allah, hari yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya sabar itu memang mudah ya. Mudah diucapkan tapi sulit dilakukan, dikerjakan. Ini perkara yang sangat sulit. Sabar sendiri yaitu dengan pengertiannya sabar adalah mampu menahan daripada segala ujian. Tidak mudah marah, tidak mudah putus asa, tidak mudah patah hati, tenang, tidak tergesa-gesa. Masalah itu sabar yang mulia. Banyak ya pemaham dari para ulama, banyak itu diantaranya. Begitu juga Masya Allah, sabar itu indah. Tadi sampaikan sabar adalah indah. Karena sabar itu sendiri akan membawa ketenangan. Jadi sabar itu akan membawa ketenangan. Sejauh mana kita sabar, sejauh itulah Allah akan memberi ketenangan kepada kita. Karena sabar sendiri, barang siapa yang sabar, maka juga akan menghapus dosa-dosa kita. Bahkan Allah akan mengangkat derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya sama dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan daripada ulama kita, para ulama menyampaikan diantaranya sabar itu ada 3 tingkatan. Sabar itu ada 3 tingkatan. Di antaranya adalah sabar ketika melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepada kita taat pun juga kita disuruh sabar.
Contoh ya, ketika kita sholat. Jadi ketika kita sholat pun kita juga disuruh sabar. Karena apa? Karena sholat itu menjalankan daripada perintah Allah Subhanahu. Kalau tidak sabar, mungkin sujud kita, rukuk kita, sebelum berdiri belum tegak sudah sujud. Dulu sujud sempurna sudah berdiri lagi. Bahkan bacaannya pengen cepat-cepat, pengen lekas selesai. Nah karena itu tidak sabar. Nah begitu juga amal-amal yang lain. Mungkin puasa kita nih. Puasa mungkin tinggal 1 menit. Karena kita tidak punya sabar. Kita berbuka. Nah maka puasa kita menyebabkan puasa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tingkatan yang kedua adalah sabar ketika menghadapi daripada kemaksiatan. Kita suruh menghindari hari mulia, bahkan kita tidak sadari HP-nya yang kita pegang. Ini setiap hari ini sebenarnya di situ ada banyak maksiat. Banyak gambar-gambar yang tidak karu-karuan. Kalau kita tidak sabar, tentunya kita membuka hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu yang ketiga adalah sabar untuk menerima daripada musibah atau ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita pun juga disuruh sabar. Karena sebenarnya ujian itu adalah merupakan daripada untuk melihat bagaimana kita sebagai hambanya untuk menerima daripada ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini tentunya kita Masya Allah. Bagaimana kita untuk menyikapinya? Kalau kita melihat orang-orang dahulu, Masya Allah, ya. Baginda Nabi SAW ketika menerima ujian juga sabar. Sahabat, bahkan kesabaran itu diiringi dengan sholat. Ya. Wasta'inu bisabri wassalah. Carilah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ya. Masya Allah, kalau kita lihat Masya Allah sebagaimana dalam riwayat Masya Allah, keluarga Yasir, Masya Allah, anaknya juga istrinya, Masya Allah saat itu dalam ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia banyak mengalami penyiksaan ketika di awal-awal daripada Islam masuk. Dia pernah dibaringkan di atas pasir yang panas. Di Mekah ya, Masya Allah di sana kalau panas itu Masya Allah luar biasa. Orang-orang sudah sampai sana beberapa sampai 50-an derajat. Dibaringkan di sana. Dia tetap sabar. Bahkan ketika Rasulullah SAW melewati di depannya, ya keluarga Yasir, sabarlah kalian karena Allah akan menjanjikan surga untukmu. Hari yang saya sampaikan Allah Subhanahu wa taala, bahkan istrinya daripada sahabat Nabi Yasir radhiyallahu an, yaitu Sumayyah, dia mati dalam penyiksaan, ditumbak oleh Abu Jahal, laknatullah alaihi. Dia meninggal, bahkan dalam riwayat dia adalah wanita pertama kali, seorang sahabiah yang meninggal pertama kali untuk mempertahankan daripada imannya. Hari yang saya sampaikan Allah Subhanahu wa taala. Inilah bagaimana kesabaran ini masalah luar biasanya. Maka tadi disampaikan bahasanya sabar itu indah. Kenapa sabar itu indah? Karena akan menyelamatkan dari orang yang sabar itu sendiri. Masa hari yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam kesempatan ini dalam kehidupan kita sehari-hari tentunya kita selalu kita hadirkan, tanamkan kita yaitu pada diri kita, yaitu dengan sabar. Sehingga kita hidup di dunia ini Allah Subhanahu wa taala akan meridhoi baik dunia sementara dan akhirat yang selama-lamanya. Insyaallah mungkin yang dapat kami sampaikan. Sempurna majelis takbir kepada majelis. Subhanallah bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak kepada Ustadz Paiman yang sudah menyampaikan tentang sabar itu indah ya Bapak Ibu ya. Meskipun memang kadang-kadang Bapak Ibu dalam kehidupan sehari-hari mengucapkan kata beliau tadi mudah, tapi dalam pengamalannya nggak mudah.
kenapa kok nggak mudah ya? Karena bisa kondisi, situasi, keadaan ya, peristiwa, bahkan orang yang hadir dalam kehidupan kita kadang-kadang menguji kesabaran kita. Tapi insya Allah Bapak Ibu, sebagaimana janji Allah bahwa Allah akan menyempurnakan pahala untuk orang-orang yang sabar. Siap menjadi orang yang sabar Bapak Ibu? Masya Allah, mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk menjadi orang yang sabar. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita akan mendengarkan sama-sama ceramah dari Ustadz Husaini Sahlan. Setelah pesan-pesan yang berikut ini, pemirsa tetaplah bersama kami dalam acara Hari yang Berkah, Sejukkan Hati. Baik pemirsa, terima kasih karena Anda masih bersama kami dalam acara Hari yang Berkah, Sejukkan Hati. Pemirsa, alhamdulillah pada segmen sebelumnya kita mendengarkan sama-sama tausiah dari Ustadz Pak Iman berkenaan dengan sabar itu indah. Betapa pentingnya kita menanamkan sifat sabar di dalam diri kita jika kita mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena orang-orang yang sabar maka insya Allah pahalanya akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, Bapak Ibu masih semangat? Coba lu cek dulu kekompakannya Bapak Ibu ya. Hari yang berkah. Ayo hati-hati ngantuk loh Bapak Ibu. Hari yang berkah. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada segmen sebelumnya tadi kita mendengarkan sama-sama ya Bapak Ibu ya, berkenaan dengan sabar itu indah. Betapa pentingnya ya Bapak Ibu kita menjadi insan yang sabar, manusia yang sabar dalam menghadapi apa? Dalam menghadapi hal-hal yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kondisi, situasi, keadaan kah, pekerjaan ya Bapak Ibu, misal rumah tangga kah, pergaulan, tetangga dan lain sebagainya, bisa jadi dalam rangka untuk apa? Menguji kesabaran kita untuk mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah mudah-mudahan kita menjadi manusia yang sabar insya Allah. Selanjutnya mari kita dengarkan sama-sama tausiah dari Ustadz Husaini Sahlan. Siap Bapak Ibu? Baik, kepada Ustadz Husaini disilahkan. Beli daun salam di Monas. Jauh. Yang jawab salam hutangnya insya Allah lunas. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Wa ba'du. Qala Allah Ta'ala, Qul ya ibadilladzina amanu attaqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanatun wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyyuhul karim. Wa nahnu ala dzalika minas syahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita banggakan Ustadz Pak Iman. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur, disehatkan badan, dimurahkan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Yang juga sama-sama kita banggakan Ustadz Ihza serta Bapak Ibu Majelis Ta'lim Masjid Al-Hidayah Desa Karangindah, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Batola, serta pemirsa TVRI Kalimantan Selatan yang tentunya semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga qari'ah kita.
Kita bersyukur pertama alhamdulillah atas nikmat sehat ya. Bapak sehat Pak ya? Bu sehat semua ya. Jadi ketika kita sehat, mata sehat, telinga sehat, kaki sehat, insya Allah dompet sehat ya. Karena kalau udah sakit, udah garing, sebanyak apapun dompet yang pian punya habis. Ya, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehat. Yang kedua, kita bersyukur kumpul di rumah Allah, di masjid Allah. Meskipun hujan, meskipun panas, meskipun apa yang terjadi, tetap kita kumpul. Maka kita mendapatkan pahala. Coba kalau kumpul kita di pasar, apa yang kita dapatkan? Rebut diskon. Ibu-ibu nih biasanya ngegosip kan. Tapi kalau kumpul di rumah Allah, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, kata Nabi. Tidaklah berkumpul satu kaum, satu kampung di wilayah ini, di desa ini, di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan ditanamkan apa? Tenang. Sakinah itu tenang, tentram, damai setelah tentunya adanya masalah. Kenapa? Karena kita sabar tadi kan. Wa ghasyiyatuhum rahmah, diliputin kasih sayang di antara sesama kita. Wa khaffathumul malaikah, dikelilingin oleh malaikat-malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man 'inda. Allah sebut nih nama-nama mereka satu-satu, disebutnya Allah di sisinya Allah. Amin ya. Jadi kalau Allah nyebut nama kita, insya Allah Allah cinta dengan kita. Salawat dan salam tentu selalu kita panjatkan, kita mohonkan kepada Allah untuk junjungan kita, baginda kita, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tak pernah henti. Meskipun banyak tekanan, beliau sabar menghadapi umatnya. Coba kalau kita, Bapak Ibu, kalau jadi nabi, bisa resign kita. Bisa ampis jadi nabi. Kayak apa anak jadi nabi? Diludahin beliau. Beliau menyampaikan dakwah dengan benar, diludahin. Coba ada yang mau diludahin? Gak ada kan? Nabi diludahin, sabar. Kalau kita ampis dah jadi nabi ini, diludahin, dilemparin dengan batu, dilemparin dengan kotoran unta dan sebagainya, dipanggil, diucapin penyihir, orang gila dan sebagainya. Sabar Nabi. Maka ibu, bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah panutan kita, teladan kita, contoh kita dalam kesabaran. Apa hasilnya? Hasil dari kesabaran Nabi kita yang mulia ini, Islam itu ya'lu wala yu'la alaih, Islam itu tinggi dan tak ada lebih tinggi daripada Islam pada masa itu. Kenapa? Akhlak beliau. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi Ustadz Paiman menyampaikan sabar ada 3, ya kan? Sabar dalam persoalan ketaatan. Ini termasuk nih kan, sabar dalam ketaatan. Pahit memang, capek, ngantuk. Kita sholat jamaah, kadang-kadang sop renggang. Pahit memang, tapi hasilnya kalau kita rapatkan sop, pahala besar. Cuman kadang-kadang kalau dibandingkan, saya kadang-kadang aneh. Kalau di masjid kita kadang-kadang ngantuk, tapi kalau nonton bola, kalau nonton misalnya karaokean, jejol-jejolan, sampai di bawah pohon rambutan, pohon durian, pohon limau, pohon apa lagi, segala macam pohon sudah hakun dempet-dempetan. Tapi kalau soal kajian, soal salat jamaah kok kita jarang. Kenapa? Karena berat. Ngaji berat, ngantuk. Tapi hasilnya pahala besar. Makanya tadi kata qari'ah kita tadi, kul, katakan
Ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum. Katakan oleh hamba-hambaku yang beriman, hambaku yang beriman. Ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Rabbmu, kepada Tuhanmu yang menciptakanmu, yang mendidikmu. Rabb itu kan mendidik, memberikan kita karunia. Apa? Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Lilladzina ahsanu, bagi orang yang berbuat kebaikan fi hadhihi dunya, di dunia ini kita berbuat kebajikan. Apa kata Allah? Hasanatun, dia mendapatkan kebaikan. Wa ardullahi wasi'ah, bumi Allah itu luas. Maka kalau misalkan di bumi ini kita nggak dapat, boleh kita pindah ke bumi lain. Inilah kenapa? Karena bumi Allah itu luas, dimanapun kita bisa berbuat kebaikan dan kebajikan. Tapi ini perlu apa? Kesabaran. Maka apa kata Allah? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Nah ini intinya. Sesungguhnya Allah cukupkan bagi orang yang sabar itu ajrahum, pahala mereka bighairi hisab, tanpa hitungan. Sabar. Ya. Punya bini cerewet gimana? Bu, sabar. Ya, Pak. Itu pahalanya besar. Tapi ini insya Allah nih ibu-ibu ini tenang aja. Yang cerewet ya di sana lah ya, kira-kira 5 meter dari wadah ulun sinilah. Tapi lihat Umar bin Khattab pernah dulu diprotes. Ya Umar kan dimarahin istrinya. Kata sahabat, ya Amirul Mukminin, sampean itu pemimpin, Amirul Mukminin, pemimpin orang beriman, ditakutin. Siapa yang enggak takut ya? Beliau cuma coretan pedang saja takut. Saya lupa gubernur apa tuh yang pernah mengambil hak rakyatnya, bukan orang Islam loh, orang Yahudi. Datang lapor, ya Amirul Mukminin, itu gubernur ngambil hak saya. Umar bin Khattab cuma satu coretan pedang, kasihkan nih ke dia. Udah takut, bayangkan. Hantu aja buka. Hantu, setan, takut sama Umar. Jadi setan itu ibu bapak ya, kalau misalkan nih Umarnya di sini nih, lewat jalan apa misalnya Puntik misalnya kan, Umar lewat Puntik misalnya, maka setan mencari jalan lewat Karang Indah atau lewat Belawang. Kenapa? Saking takutnya. Ternyata apa? Dimarahin bininya. Apa kata Umar bin Khattab? Dia yang ngelayanin aku. Dia istriku yang ngelahirin anak-anakku. Dia yang membesarkan anak-anakku. Maka tak pantas aku marah dengan dia. Sabar Umar. Satu waktu Nabi juga sering. Kadang-kadang kan namanya istri bisa begini begitu. Sabar. Jadi kata Umar bin Khattab, Nabi aja kadang-kadang, Aisyah juga pernah marah pada beliau. Beliau santai. Beliau tidak membalas. Kenapa? Karena sebaik-baik di antara kalian, khairukum kata Nabi adalah yang paling baik linisaihim, kepada perempuan, kepada istri-istrinya. Sabar. Jadi Bapak sabar aja Pak. Sama istrinya. Kadang-kadang bisa salah lihat. Sambil tidur, makanya ibu ya, HP beces, ketika penuh nyala, lihat istrinya rupanya nggak pakai kacamata, langsung panci ke kepala laki, bincul. Kenapa jangan laki? Itu apa pulang tuh di HP bertulisan beautiful. Lihat laki, nah coba kalau Ikam tuh baca HP pakai kacamata. Itu bukan beautiful, itu baterai full. Terbaca beautiful, kepala laki bincul. Makanya saya sarankan bapak-bapak di sini nanti kalau tidur malam pakai helm. Ya,
pakai helm. Kenapa? Kalau bini pian salah baca. Karena kalau bini salah baca, dia main perasaan langsung dokup bincul kepala laki. Ada juga kadang-kadang bila laki masuk WC, masuk kamar mandi, buka langsung HP laki. Ada chatting, hai say. Apa nih say? Langsung laki disariki. Itu siapa pulang say? Kepala bincul pulang itu pasti. Makanya pengen helm terus di rumah Pak. Ini pakai helm dulu lah. Jangan lagi hadang dulu di hati. Itu say full. Bukan sayang. Hati-hati. Maka bapak-bapak juga sabar. Ya. Ibu-ibu juga kadang-kadang perlu sabar. Karena suami mohon maaf. Kadang suami di rumah tangga bisa kada peringatan. Tulah ke pasar lawan pian. Ditinggal pian di pasar. Laki beli rokok. Habis itu bulik ke rumah. Kada ingat bini ditinggal di pasar. Ada enggak pengalaman? Ada kadang-kadang. Bisa kada ingat bini ditinggal. Maka apa yang terjadi? Sabar pian. Kadang-kadang laki kada peringatan. Tulah ke masjid membawa payung. Bulik payung ketinggalan. Ini yang kadang-kadang ojo kolon bini penyangitan, laki kada peringatan. Nah ini pian barat jiwa. Laki nih kada peringatan, bila hari hujan tulak bawa payung, basa pida bulik ketinggalan. Payung 5 payung hilang, ketinggalan terus. Nah, ibu ya. Maka yang penting apa? Sabar itu ujungnya fasabrun jamil. Sabar itu adalah indah. Mudah-mudahan insya Allah ya kita semua diberikan Allah kesabaran untuk mendapatkan pahala yang besar. Amin ya rabbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih banyak kepada Ustadz Husaini Sahlan yang sudah menyampaikan pencerahan kepada kita tentang sabar itu indah Bapak Ibu. Penting banget ya Bapak Ibu ya. Untuk menjadikan sabar adalah bagian dari kehidupan kita. Agar apa? Agar kita dalam kehidupan sehari-hari menjadi semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin insyaallah. Bapak Ibu sekalian, insyaallah setelah ini akan ulun buka sesi tanya jawab. Namun kita bridging dulu Bapak Ibu ya. Siap Ustadz ya, nanti akan ada tanya jawab Ustadz ya. Boleh ya? Oke. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam acara Hari yang Berkah Sejuta. Baik pemirsa, terima kasih karena Anda masih bersama kami dalam acara Hari yang Berkah Sejukan Hati. Alhamdulillah pemirsa, pada segmen sebelumnya kita mendengarkan sama-sama pencerahan dari para guru-guru kita, para ustadz kita, Ustadz Paiman dan Ustadz Husaini Sahlan berkenaan dengan tema kita hari ini yaitu tentang sabar itu indah. Karena terkadang bersabar adalah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu masih semangat? Coba ulun cek dulu kekompakannya Bapak Ibu ya. Hari yang berkah. Masya Allah Bapak Ibu, di awal tadi ya sampai pertengahan kita mendengarkan dengan jelas banget ya Bapak Ibu. Dari Ustadz Paiman dengan Ustadz Husaini Sahlan berkenaan dengan sabar ya. Sabar itu indah banget. Kenapa? Karena karakter sabar ini perlu kita miliki dalam keseharian kita. Karena memang kita pahami bahwa level setiap orang mengundang ujian yang berbeda-beda Bapak Ibu ya, betul ya. Ada yang ujiannya mungkin dalam hal hubungan, ada yang mungkin dalam hal ekonomi, atau barangkali pergaulan dan lain sebagainya. Tapi tetap semuanya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ulun buka sesi tanya jawab 2 pertanyaan dulu boleh ya Bapak Ibu ya. Silahkan Bapak Ibu yang mau bertanya boleh angkat tangan. Silahkan. Oke, silahkan dari sini dulu. Wah Ibu ini cepet banget nih Ustadz. Oke, silahkan Ibu perkenalkan namanya dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Titin, jemaah dari Masjid Al-Hidayah, Desa Karangindah. Izin bertanya nih Pak Ustadz. Silahkan Ibu. Terkadang kita itu sudah sabar dalam menghadapi suatu permasalahan. Tapi kok nggak ada hasilnya. Yang saya ingin tanyakan bagaimana caranya agar kita tetap sabar dan kuat
tidak mudah berputus asa dalam menghadapi suatu permasalahan. Walaupun terkadang itu hati itu bisa capek juga lelah. Nggih, sekian Pak Ustadz. Nggih, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini mungkin menjadi perwakilan Ustadz ya, karena memang ulun pun kadang-kadang ya Bapak Ibu ya, kalau semisal menghadapi suatu kondisi kayaknya capek banget ya Bu ya, tapi harus sabar terus nih, gimana nih agar hati kuat nih, insya Allah nanti akan dijawab oleh Ustadz kita. Baik, yang kedua silahkan tadi dari Ibu yang di tengah ya, silahkan Ibu, boleh perkenalkan namanya, dari mana dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan ulun Ibu Mambat dari Jamaah Masjid Al-Hidayah, ingin bertanya. Dalam rumah tangga suami istri pasti pernah mendapat cobaan. Baik itu masalah ekonomi, masalah anak ataupun perbedaan pendapat. Nah, mohon penjelasannya bagaimana caranya supaya bisa sabar, juga bisa menjadi kunci keharmonisan dalam keluarga. Mohon tausiahnya Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini menarik banget ini pertanyaannya. Baik, langsung saja kepada Ustadz Pak Iman kita mintakan untuk menanggapi pertanyaan dari Ibu Titin tadi di awal ya. Ustadz, izin Ustadz, ini mungkin pertanyaan ulun juga Ustadz ya, Masya Allah. Karena kadang-kadang Ustadz kita tuh maunya kuat dalam hal kesabaran, tapi kadang-kadang kok nggak ada hasilnya gitu ya. Gimana nih agar kita tetap kuat, walaupun kadang-kadang hati tuh capek banget. Silahkan Ustadz Pak Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menanggapi pertanyaan nomor 1 tadi, Masya Allah. Kita coba untuk menjawab. Sebenarnya sabar ini tidak ada batas, ya, Masya Allah. Sabar itu tidak ada batas. Cuma kita aja yang membatasi. Kesabaranku sudah habis katanya. Padahal tidak, ya. Sabar itu sebenarnya sampai kapan tidak ada habis, tidak dibatasi. Nah, maka tentunya meskipun kita sudah berulang-ulang kok nggak ada hasilnya, tidak kelihatan, ya. Nah, maka kita tetap sabar nih. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita mengingat daripada janji-janji daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga baginda Nabi SAW. Karena orang yang sabar tadi, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya akan diberikan. Bahkan Allah akan memberi derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga. Nah, ini juga dicontohkan oleh orang-orang dahulu, ya. Nah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, dia pernah melakukan perjalanan safar, ya. Nah, terdengarlah beliau ini anaknya meninggal. Nah, kemudian beliau turun dari kudanya, kemudian sholat. Nah, setelah sholat dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Datang dari Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan kesabarannya. Jadi meskipun anaknya sudah meninggal, dia tetap sabar dengan melaksanakan ibadah sholat. Jangan lupa, nggih. Jadi apa-apa kita dalam kesulitan, nah maka kita tanamkan diri kita, yaitu kita yang pertama adalah sholat. Nah, menyertai kita sholat, karena sholat itu menyelesaikan daripada segala permasalahan. Begitu juga pada Nabi SAW ketika ada masalah diselesaikan dengan sholat. Ada angin topan, sholat. Ada gerhana, sholat. Kekurangan makanan, nah, kisah Ali itu juga sholat. Nah, sehingga permasalahan-permasalahan akan diselesaikan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan atau kita jawab. Baik, terima kasih banyak Ustadz Pak Iman. Masya Allah, karena jadi berarti sabar ini lebih kayak kesadaran menerima ketetapan Allah Ustadz ya. Masya Allah, jadi mudah-mudahan kita ini lebih mudah menerima ketetapan Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Baik, yang kedua dari Ibu Mambat tadi Bu ya. Kita mintakan kepada Ustadz Husaini untuk menanggapinya. Ustadz, ini dalam rumah tangga ini Ustadz. Wah, beliau ini kalau ngomongin rumah tangga relate banget gitu ya, Masya Allah.
Karena kadang-kadang Ustadz kata beliau tadi suami istri mungkin ada hal-hal yang tidak diinginkan, ujian-ujian tentang ekonomi, perbedaan pendapat dan lain sebagainya. Gimana nih Ustadz? Agar sabar itu menjadi kunci keharmonisan rumah tangga. Silahkan Ustadz Husaini. Baik, ujian rumah tangga ya. Dan ini memang pertanyaan yang sejatinya hampir semua sama kita. Ada masalah anak, ada masalah ekonomi, sampai masalah perbedaan pendapat antara laki bini, mulai cara mendidik anak sampai masalah makan juga. Jangan bini, aku makan anak ayam aja. Jangan laki mau ayam, aku berjauh aja. Kenapa? Dimakaninya makananku berkata oleh ayam. Maksudnya ayam goreng gitu kan. Nah ini memang, lalu bagaimana kuncinya? Sabar itu kunci dalam keharmonisan rumah tangga, ya kan? Kuncinya sabar. Yang pertama, kita harus memahami istilahnya mana masalah besar, mana masalah yang kecil. Pilah, jangan sampai hanya karena persoalan sepele, persoalan kecil, hanya karena garam kekurangan, istilahnya makanan kurang masin atau kurang gimana, sarikan. Karena boleh jadi bini tak ambil salah, mengambil gula, tak ambil uyah. Karena di botol tulisannya gula ditulis uyah, uyah ditulis gula. Sebab pengalaman khawatir, kenapa gula ditulis uyah? Supaya samut kada mengambil. Supaya samut tadi kada masuk kan begitu. Jadi itu masalah sepele. Jangan kita menjadi masalah besar. Yang kedua, pahami masing-masing kelemahan pasangan. Tadi saya bilang bini kadang-kadang mohon maaf cerewet, pahami. Karena itu memang sifat perempuan, ya. Ibu juga pahami punya laki nang kada ingatan. Minum obat lupa, pahami itu kelemahan pasangan. Maka kemudian kita saling melengkapi. Istri mengingatkan, suami jangan mudah marah. Ketika suami menegur istri jangan mudah tersinggung. Dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit tersinggung misalnya, jangan mudah tersinggung. Kemudian tadi jadikan ibadah sebagai perekat rumah tangga kita. Bangun malam sholat kita sama-sama, sholat malam, ngaji sama-sama, ke majelis sama-sama, jadikan perekat rumah tangga. Maka ibu bapak yang dirahmati Allah, intinya begini, bahwa perbedaan dalam rumah tangga itu menjadi warna dalam kehidupan rumah tangga kita. Karena kalau enggak ada warna, putih semua, enggak nyaman. Harus ada berbeda, ya. Harus ada perbedaan. Dan kemudian sabar itu menjadi penguat, ya. Maka kalau sudah ini menjadi penguat, ada warna dalam kehidupan rumah tangga, insya Allah menjadi rumah tangga yang surgawi. Kenapa? Karena kita menyikapinya dengan tenang, damai, bahagia, ya. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah, ingat, cinta itu akan semakin tumbuh. Maka awalnya tuh pahit, ya, pahit memang. Tapi tumbuhnya apa yang terjadi? Rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Saya kira itu Bunda ya. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Ustadz Husaini. Baik saja, langsung saja Bapak Ibu, 2 pertanyaan lagi ulun buka. Silahkan ibu-ibu yang mau bertanya, Bapak ada juga? Oh iya, langsung. Silahkan Ibu yang di belakang. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama ulun Ibu Ningsih dari Majelis Taklim Al-Hidayah. Izin bertanya Ustadz, biasanya kalau kita dizalimi atau diperlakukan tidak adil oleh orang lain, kita itu untuk bersabar itu sangat berat sekali. Tapi tadi disampaikan bahwasanya sabar itu manis di akhirnya. Pertanyaan kami, gimana caranya biar hati kita itu bisa menerima dan tidak balas dendam terhadap yang menyakiti?
Terima kasih. Sekian pertanyaan ulun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu lagi silahkan. Ada yang mau bertanya? Oh nggih, silahkan. Mbaknya yang di sebelah sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mbak Amel. Saya dari Majelis Taklim Al-Hidayah. Izin bertanya, anak-anak zaman sekarang kan sering pengen cepat berhasil nih. Gak sabaran, gimana sih cara orang tua bisa ngajarin bahwa proses itu penting dan sabar itu bagian dari jalan menuju keberhasilan. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah sudah kita terima kembali Ustadz 2 pertanyaan dari Ibu Ningsih dan Mbak Amel ya, Masya Allah. Jadi langsung saja kita mintakan kepada Ustadz Paiman. Ustadz izin Ustadz, tadi kata Ibu Ningsih kadang-kadang mungkin kita dizolimi gitu ya, diperlakukan gak adil oleh orang lain. Tapi kemudian kita diminta untuk sabar, gimana caranya nih Ustadz? Agar kita itu tetap mudah menerimanya sehingga kita tidak gedek banget gitu ya. Gak untuk balas dendam gitu. Silakan Ustadz, Ustadz Paiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menanggapi dari Ibu Ningsih tadi, Masya Allah ya. Kita dizalimi orang, kita bagaimana hati kita ini bahasanya tidak sakit hati atau mungkin tidak dendam ya. Bagaimana caranya? Nah, maka kita Masya Allah akan menjawab. Yang pertama yaitu kita banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita merasa mungkin kami yang salah. Nah, yang pertama itu kita banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kita juga mendoakan. Mendoakan kepada orang yang menzalimi kita ini. Kita mendoakan bahwasanya kita juga tanamkan dari diri kita bagaimana hati kita ini dimudahkan Allah Subhanahu wa taala ikhlas ya. Menerima apa yang orang menzalimi kita. Kita bagaimana tanamkan hati kita rasa ikhlas. Kita juga mendoakan kepada orang yang menzalimi kita itu yaitu supaya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang terakhir juga bagaimana kita kembalikan atau kita keserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah yang tahu ya, yang mengadili daripada permasalahan kita. Nah, maka hari ini sampaikan Allah Subhanahu wa taala lagi dan lagi kita ketika dizalimi orang tadi, Masya Allah, kita kembalikan ya, bahwasanya kita harus melakukan dengan kesabaran ya. Karena sabar tadi kita akan diampuni dosa-dosa kita, bahkan Allah katakan daripada derajat kita yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu saja. Alhamdulillah, baik, terima kasih banyak kepada Ustadz Paiman. Langsung saja kepada Ustadz ini untuk menanggapi pertanyaan dari Mbak Amel ya. Anak-anak zaman sekarang nih Ustadz sering pengen cepat berhasil, gak sabaran Ustadz. Gimana caranya agar orang tua, sebagai orang tua gitu ya, bisa ngajarin kepada mereka bahwa proses itu penting dan sabar itu menjadi bagian dari jalan menuju keberhasilan. Silahkan Ustadz ini. Baik, anak-anak kita memang hari ini adalah anak-anak yang generasi yang kayaknya serba instan, mau langsung cepat. Karena memang kondisi zaman hari ini anak-anak kalau mau beli makanan cukup klik apa misalnya ada kan. Kalau mau belajar cukup nonton YouTube, buka YouTube dibuka. Kalau apa istilahnya hampir semua sudah instan semua. Belajar di YouTube, kemudian mau makanan, mau beli ini, klik ini, mau belanja, beli, ada banyak semua. Sehingga anak-anak kita lebih banyak instan. Nah, memang kemudian menjadi proses untuk supaya anak belajar berproses itu pertama orang tua yang ngajarin.
Satu, tanamkan kepada anak-anak kita atau ajarkan kepada anak-anak kita yang harus ditanamkan pertama adalah masukkan atau libatkan mereka dalam segala proses. Contoh, kalau ingin sesuatu, uang misalnya apa, atau beli sepatu, suruh mereka untuk menabung. Proses, tidak langsung. Nak, nabung dulu nak. Walaupun nanti ditambahin, yang penting dia tidak langsung instan, nabung. Jadi kita ngajarin anak bahwa segala sesuatu perlu adanya proses, ya. Atau misalnya ketika anak kita mau belajar apa, kita kan misalnya berenang. Berenang gak bisa langsung jeblok, langsung berenang enggak. Mulai belajar ngapung dulu, ya kan. Ini semua bisa berenang kan. Itu pengalaman. Kalau saya dulu berenang itu usia 4 tahun 5 tahun tuh. Anak-anak saya, adik-adik saya itu ibu ya. Adik-adik saya itu. Karena kami rumah dulu di dekat dengan sungai. Ya, orang tua saya ketakutan dulu. Di sungai langsung gak di kolam renang. Saya lempar tapi saya jaga. Jadi dia ngapung dulu. Gak akan bisa kita berenang kalau gak ngapung dulu. Maka harus ngapung dulu. Ya. Nah artinya Pak. Untuk bisa berenang perlu proses. Anak-anak paham. Kemudian yang ketiga, kita jadi teladan. Anak-anak pandai meniru bagaimana orang tuanya. Kalau orang tuanya sabar, menunggu hasil, anak-anak akan ikut. Maka disinilah orang tua, kalau misalnya tiba-tiba di jalan motor mogok, jangan langsung marah. Kenapa? Anak belajar di sana, oh langsung marah. Jangan, sabar. Jalan dulu cari bengkel. Ibu-ibu juga. Nasi hangit. Banyu hangit. Bisa hangit gak banyu? Gosong. Gak ada ya. Tiba-tiba langsung ini kamu gak bisa menjaga. Coba kita bersabar. Maka di situ anak mencontoh. Oh ternyata bila ada masalah dalam hidup sabar. Kenapa? Hadapi dengan tenang. Di tengah jalan tiba-tiba ada yang nyelip kita atau saya sering gini Bu ya. Saya kadang-kadang mau ngisi kajian pas musim hujan. Di Banjarmasin itu jalan kadang-kadang tuh ada bolong, ada lubang-lubang, ada air genangan. Tiba-tiba dus langsung nyemprot ke baju. Marah? Iya. Saya marah. Tapi di saat marah itu tarik nafas. Tahan emosi. Kenapa? Gak ada guna. Yang saya bayangkan adalah dia punya anak bini. Mungkin dia mau cepat-cepat. Kasihan dia. Kalau kita marah, kita kejar, kita pukul dia, enggak ada hasil. Yang ada kita bertengkar. Maka ingatkan, saya dulu bapak saya ingatkan, nak, kalau udah di jalan itu, lebih baik kamu bersabar. Itu sudah SMA. Tapi waktu saya SD, nak, kalau ada yang ngebully kamu, lawan. Itu bapak saya dulu. Habisin, sikat tuh bapak saya dulu gitu. Kenapa? Karena anak kecil harus berani. Gak boleh takut ya. Nah itu apa istilahnya yang perlu untuk selalu kita jalankan. Tulak ke rumah Ustadz Paiman. Naik sepeda ke rumah Ustadz Paiman. Ban bocor ditambal oleh kawan. Kesabaran akan membawa kepada kemenangan. Cepat-cepat justru kita akan mendapatkan kesalahan. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak kepada Ustadz Husaini. Jawaban tadi menjadi penutup acara kita pada hari ini pemirsa. Kesabaran bukan sekedar menahan emosi, menahan diri. Namun proses menerima ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mudahnya kita dengan lapang dada menerima semua kondisi, situasi, keadaan, peristiwa, kejadian. Bahkan orang yang hadir dalam kehidupan kita, yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Dan insya Allah menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dari apa yang disampaikan oleh guru-guru kita menjadi amalan keseharian kita sehingga hidup kita semakin berkah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya Iza pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari yang berkah, sejukkan hati.
Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Agung, Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang Maha Penyayang. Pada hari ini ya Allah, hari yang berkah penuh rahmat ini, kami memohon kepadamu, jadikanlah hati kami kuat untuk bersabar dalam menghadapi segala ujian. Lapangkan dalam kami menerima setiap ketentuan-Mu dan ikhlaskan dalam menjalani setiap proses-proses kehidupan. Ya Allah, sabar itu memang pahit di awalnya, namun Engkau janjikan manisnya di akhirat. Maka jangan biarkan kami putus asa, tapi bimbinglah kami untuk istiqomah dalam kebaikan. Ya Allah, anugerahkanlah kesabaran kepada keluarga kami, sehingga rukun dalam menghadapi perbedaan, tabah dalam menghadapi kesulitan, dan saling menguatkan menuju ridha-Mu. Ya Allah, curahkanlah berkah dalam pekerjaan kami, mudahkanlah rezeki yang halal dan thayyibah, dan jadikan kesabaran kami sebagai jalan menuju keberhasilan dunia dan keselamatan di akhirat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.